Haleluya. Uh, Saudara, sampai sejauh ini pandemi COVID-19, PSBB, dan sebagainya masih belum terlalu banyak ada perubahan. Walaupun mungkin berita terakhir yang saya dengar, Pak Jokowi sudah menandatangani untuk pengadaan antivirusnya. Tapi ya kita masih belum tahu sampai sejauh mana. Tapi yang saya syukuri, terlepas dari ada banyak efek negatif yang mungkin dialami oleh banyak orang ya lewat pandemi COVID-19 yang ada, yang saya syukuri adalah ada banyak hal yang selama ini tersembunyi di dalam kehidupan gereja. Ada banyak hal yang selama ini tersembunyi dalam kehidupan banyak orang percaya. Jadi ikut terekspos lewat apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Dan dengan dieksposnya apa-apa yang selama ini tersembunyi, baik itu di dalam gereja Tuhan ataupun dalam hidup orang percaya, khususnya dalam aspek kehidupan sehari-hari kita. Ya, hari-hari ini baru kayak kemarin itu ada demo buruh yang mungkin agak kacau di beberapa daerah. Itu semua mengindikasikan bahwa aspek ekonomi menjadi salah satu aspek yang paling terpukul. Ada banyak orang yang terkena PHK, ada banyak orang yang mungkin jam kerjanya dikurangi, gajinya kena potong, dan sebagainya. Ada banyak yang mungkin bahkan kehilangan pendapatan sama sekali, dan sebagainya. Nah, itu semua mengekspos apa yang selama ini tersembunyi dan apa yang selama ini tidak pernah terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai orang percaya maupun di tengah masyarakat. Nah, ini yang saya ingin bagikan buat saudara. Bagi kita yang betul-betul membangun kehidupan rohani kita secara akurat, saudara akan mendapati di tengah-tengah kondisi kegoncangan seperti inilah, Tuhan justru akan mengestablish kehidupan kita. Setuju, kasih amin dulu dong. Aminnya kasih jempol gini. Amin. Kalau rame-rame amin kan nanti kan berisik gitu ya. Jadi aminnya kasih jempol aja. Oke. Mungkin saya akan membacakan beberapa ayat firman terlebih dahulu untuk menjadi dasar dari apa yang kita nanti akan pelajari. Saya mengajak untuk saudara bisa membuka terlebih dahulu Alkitab masing-masing. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Ya, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi saudara ayat firman ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberikan sebuah penegasan bahwa Dia sebetulnya sudah menyediakan buat kita sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, walaupun di ayat-ayat yang sebelumnya, kalau saudara baca dari ayat yang ke-26 dan ayat 27, ayat firman menubuatkan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Ya, termasuk keberadaan gereja Tuhan. Gereja mengalami kegoncangan yang sangat-sangat hebat selama masa-masa pandemik COVID-19 ini. Ya. Tapi gereja Tuhan yang dibangun sesuai dengan pola ilahi, sesuai dengan pola Tuhan, tidak akan tergoncangkan. Ya. Jemaat yang hidupnya juga dibangun sesuai dengan pola Tuhan, pasti akan semakin established. Kenapa? Karena ayat yang ke-28 ditegaskan, kita ini menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang setuju, amin lagi dong. Amin, gitu dong. Gini. Oke, ya. Nah, karenanya kalau misalkan ada beberapa dari antara kita yang mungkin ya kita bersyukur dengan tadi Mama Yose dan kemudian Teresia memberikan kesaksian bagaimana hidup mereka dituntun, bagaimana hidup mereka dibawa Tuhan untuk menaklukkan berbagai macam pergumulan, mulai dari Mama Yose mungkin sakit penyakit, mungkin Teresia ada permasalahan di pekerjaan, dan itu menjadi pintu masuk untuk dia bisa membangun kehidupannya di dalam Tuhan. Ya. Satu hal yang saya mau tegaskan buat saudara, kehidupan kekristenan yang sejati, kalau ada dari saudara yang mau mencatat, boleh dicatat statement ini. Kehidupan kekristenan yang sejati, sesungguhnya baru dimulai ketika saudara terhubung
dengan realita kerajaan itu. Kehidupan kekristenan kita yang sejati baru dimulai pada waktu kita terhubung dengan keberadaan Bapa sendiri. Ya, saya akan langsung mengajak kita melompat ke Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya, tadi saya mendengar Mama Yose ada sempat mengutip Yohanes pasal yang ke-15, tapi di ayat yang ke-11. Nah, kalau saya mau mengajak kita membaca dari ayat yang pertama. Ya, Yohanes pasal 15, mulai dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama, Alkitab memberi penegasan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Saya belum akan lanjut ke ayat-ayat yang lain, tapi saya ingin memberikan penegasan terlebih dahulu dari Yohanes 15 ayat yang pertama ini. Ini adalah gambaran atau esensi dari kehidupan kekristenan yang sejati. Tuhan menggambarkan kita sebagai ranting, sementara Dia adalah pokok anggur, dan Bapa di sorga itu sebagai petaninya, istilahnya begitu, sebagai pengusahanya. Kalau dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris yang lain dituliskan sebagai the tiller, atau sebagai orang atau pribadi yang menggemburkan tanah sebelum pohon atau pokok anggur itu sendiri ditanamkan. Dengan kata lain istilahnya apa? Bapa di sorga adalah inisiator dari kehidupan kita. Baik itu kehidupan lahiriah maupun kehidupan rohani kita. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengalami jamahan kasih Tuhan. Dan mengenal kebaikan Tuhan. Lalu bertobat mengalami lahir baru. Tanpa saudara mendapatkan belas kasihan dari Bapa di sorga. Jadi karena Dia memanggil kita lah, maka kita dipertemukan dengan Yesus. Dan lewat perjumpaan dengan Yesus, kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, maka kita dibawa berpindah dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan ini yang menarik. Pada waktu saudara menerima pekerjaan firman dan roh, ya, terlepas dari bagaimana masing-masing kita bertobat, kalau saudara betul-betul mengalami pekerjaan firman dan roh, pada hari saudara mengalami lahir baru, sesungguhnya Tuhan memberikan ke dalam hidup saudara hati yang baru, roh yang baru. Ya. Dari sejak hari pertama kita dilahirkan di atas muka bumi, semua kita pasti alami. Ya. Ibu kita, orang tua kita memberi kesaksian. Pada waktu kita terlahir di atas muka bumi ini, kita selalu menjadi bayi yang menangis. Bahkan para dokter, kalau mendapati saudara lahir tidak menangis, dipaksa untuk nangis. Kan gitu. Seakan-akan itu menjadi sebuah perlambang profetik. Ya. Bahwa ketika kita terlahir di atas muka bumi ini, kita itu seperti diharuskan untuk menghadapi banyak tangisan. Karena sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, diusir keluar dari Eden, Tuhan memberikan pernyataan, ya, Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Apapun yang kau usahakan, hanya akan menghasilkan semak duri dan onak duri. Tidak ada satu orang pun yang melewati semak duri dan onak duri bisa happy. Pasti ada banyak baret-baret di sana-sini, pasti ada banyak luka-luka di sana-sini, dan itu menciptakan kepedihan. Nah, ada banyak dari antara kita, pada waktu terlahir di atas muka bumi ini, terus bertumbuh, gitu ya, sampai pada waktu kita terima Yesus. Kita itu mengalami dan membawa ada banyak kepedihan, luka-luka, atau bahkan mungkin kebencian, kekecewaan, konflik batin di dalam hidup kita. Tapi ini yang menarik. Ketika di dalam perkenanan Bapa, di dalam anugerah Bapa, Dia berkenan memilih kita, ya, memilih saudara. Kemudian saudara mengalami pekerjaan firman dan roh. Saudara dilahirkan kembali. Bapa sebagai inisiator dari segala sesuatu. Juga memberikan dalam hidupmu pada waktu saudara lahir baru itu, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru. Hidup yang betul-betul dibuat bersih sama sekali. Coba batasi Injil Yohanes 15, karena nanti kita akan baca lagi. Tapi saya mengajak untuk kita bisa melihat terlebih dahulu kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. 1 Petrus 1, ayat yang ke-22. Oh, ini ada yang mau dibukain Alkitab nih. Asik. Oke.
1 Petrus pasal yang pertama, saya akan coba tunggu ayat yang ke-22. There you go. Ayo kita akan baca sama-sama. Ya, saya mengajak saudara bisa baca sama-sama walaupun masing-masing di mute, tapi mulut kita kan tidak termute. Nah, jadi saya mengajak kita baca sama-sama, ya, baca dengan bersuara. Karena saya punya kebiasaan kalau belajar firman, mau offline, mau online, yang denger nggak boleh cuma diem sambil nonton manggut-manggut gitu, nggak boleh, itu haram, ya, itu tidak boleh dilakukan di tengah kita, ya. Tapi saya menghendaki semua saudara pakai mulut saudara untuk meresponi, mengaminkan, baca Alkitab, baca firman, karena ada kuasa di dalam mulut kita, ya. Mazmur 8 memberikan penegasan, Tuhan telah memberikan di mulut para bayi dan bahkan anak-anak menyusu. Ini gambaran dari orang-orang percaya yang baru dilahirkan, baru lahir baru, ada kuasa untuk membungkam mulut musuh dan pendendam. Mereka berbicara di dalam pikiran kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut, dan sebagainya. Kita harus pakai mulut kita untuk juga berbicara di dalam roh, berbicara kepada para musuh, kepada para pendendam yang berusaha mendistract hidup kita, supaya mereka terdiam dan tidak lagi mengganggu perjalanan rohani kita. Yang setuju, aminkan dulu. Amin. Oke, aminnya sambil gini deh, sambil kasih jempolnya. Amin. Oke. Ayo, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saya akan membacakan ayat yang sama, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Mungkin siapa yang menjadi operatornya, menjadi adminnya, tolong bisa dicarikan. Kalau ada, nah itu dia, terjemahan firman Allah yang hidup. Ayo kita baca ayat yang sama ini, ayat 22. 1, 2, 3. Sekarang, saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Ingat ya, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, sebelum kita bertobat, saya yakin ada banyak peristiwa buruk yang kita alami. Dan itu bisa menciptakan konflik di dalam batin kita. Ada banyak gejolak emosi negatif yang mungkin bisa ikut mempengaruhi keputusan-keputusan kita, sikap perilaku kita. Tapi Alkitab menegaskan, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari sisi Bapa di sorga, Dia memberikan kepada saudara sebuah modal rohani. Apa modal rohaninya? Tuhan membuat kita memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Ya, ayo kita baca ulang sekali lagi ayat 22. Sekarang, ayo dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sekarang, saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, ini bekal, ini modal rohani yang Tuhan berikan kepadamu. Jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi berusahalah supaya saudara bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, ini adalah bekal rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan membersihkan jiwa kita dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari sifat yang bisa membenci. Jadi pada prinsipnya seharusnya pada waktu kita mengalami pertobatan, kita menjadi lahir baru, kita menjadi ciptaan baru. Seharusnya sifat ini semakin bertumbuh dalam diri kita. Kita menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita menjadi pribadi yang mengosongkan diri bahkan. Menganggap orang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Tidak ada lagi kemampuan untuk membenci. Kenapa? Karena ada kasih ilahi, kasih Bapa yang memenuhi hidup kita. Dan mungkin saya harus memberi penegasan ini buat saudara. Dimensi kasih ilahi inilah yang menjadi titik penghubung yang menghubungkan keberadaan kita
dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes, coba kita buka lagi Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Alkitab mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, terjemahannya diganti dulu. Oke, itu dia. Lalu ayat yang kedua, ini menarik. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sangat menarik, karena dari ayat yang pertama, dan kemudian pindah masuk ke ayat yang kedua, di ayat pertama, Yesus memberikan kepada kita gambaran bagaimana perjalanan rohani kita diinisiatifi oleh Bapa sendiri. Ya. Lalu masuk ayat yang kedua sudah langsung berbicara tentang menghasilkan buah. Dan ini sesuatu yang minta maaf kalau menurut saya tidak semua orang percaya sudah mengalami. Mungkin banyak dari antara kita berkata, saya ini pengikut Tuhan, saya ini orang percaya, saya ini orang Kristen, bahkan saya sudah terlibat pelayanan. Tapi belum tentu mengeluarkan buah. Loh, belum tentu mengeluarkan buah. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, loh saya itu mengeluarkan buah, Pak. Buah-buah pelayanan saya itu banyak. Mungkin kita tidak boleh menafsirkan ayat yang ada dengan perspektif kita. Ya, kita harus berupaya kalau mau menafsirkan sebuah ayat ya harus dari ayat yang lain. Setuju ya, saudara ya? Nah, apa sih yang dimaksud menghasilkan buah di sini? Kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita gali ayat yang kedua secara lebih mendalam. Apa sebetulnya buah yang Tuhan maksudkan? Ya, saya mengajak saudara melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Di dalam Matius pasal yang ke-13, kalau kita memperhatikan dari ayat yang pertama, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, Alkitab menceritakan ada seorang yang menabur dan kemudian benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian lagi jatuh di tanah yang bersemak duri. Nah, saya tidak akan membahas secara panjang lebar, mungkin bisa di-scroll ke bawah, ayat yang ketiga dan selanjutnya. Ya, itu dia. Ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Lalu ketika dia menabur, ada sebagian benih jatuh di pinggir jalan, jatuh di semak duri, di tanah yang berbatu-batu, jatuh di semak duri. Ya. Lalu kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-18 dan selanjutnya, di situ diberikan penjelasan. Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang seorang penabur. Coba kita lihat ayat yang ke-19 sekarang. Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Ya, Alkitab memberikan penegasan dalam ayat yang ke-19, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Alkitab bilang, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini berbicara tentang seseorang yang karena hidupnya membawa frekuensi dunia ini. Sehingga sebagai akibatnya ketika ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman tentang kerajaan sorga, dia itu tidak bisa mengerti. Nah, kata tidak mengertinya, itu diambil dari kata Yunani yang punya arti, punya makna, tidak mau menyatukan pikiran. Jadi ketika ada hamba Tuhan mengajarkan prinsip firman, saudara punya pikiran sendiri, dan itu bertentangan dengan prinsip firman yang diajarkan. Itu artinya saudara sedang membawa tanah hati pinggir jalan. Benih kerajaan yang ditaburkan, itu akan seperti hilang begitu saja, dicuri oleh si iblis. Ya. Kenapa? Karena saudara menolak untuk percaya, engkau menolak untuk menyatukan pikiran dengan kebenaran firman yang sedang disampaikan. Lalu, buat orang yang mendengar, tapi
firman itu tidak sampai berakar karena ada banyak batu-batunya, ya, itu adalah tanah hati yang berbatu-batu. Ini sama-sama tidak menghasilkan buah. Juga orang yang memiliki tanah hati bersemak duri, ya, juga sama saja tidak menghasilkan buah. Nah, yang dimaksud bersemak duri itu artinya ada orang yang terus hidup dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman. Ya, ayat yang ke-22. Ini sama-sama tidak menghasilkan buah. Ini bicara tentang sikap hati. Nah, yang menghasilkan buah adalah mereka yang memiliki tanah hati yang terbaik. Ayat yang ke-23. Coba saya ajak untuk kita bisa baca sama-sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Menarik kata dan mengerti. Ini diambil dari kata Yunani yang kurang lebih sama seperti tadi di dalam ayat yang ke-19 dan tidak mengertinya. Ya. Nah, kata mengerti di sini diambil dari kata Yunani yang punya arti, punya makna, menyatukan pikiran. Mau menyatukan pikiran. Jadi ketika firman Tuhan ditaburkan, saudara buka hati, saudara menyatukan pikiran, saudara memiliki tanah hati yang lembut, yang mudah dibentuk, yang mudah diajar, yang mau berubah, ya, yang tidak mementingkan diri sendiri lagi, tidak menyimpan kebencian lagi, karena darah Yesus sudah membasuh dosa-dosamu, dan kasih Bapa memenuhi hidupmu. Amin. Sampai sini paham, saudara? Nah, kalau tanah hati yang terbaik ini saudara terus jagai, saudara menjadi pribadi yang reseptif istilahnya, mudah menerima, mudah untuk percaya, mudah untuk menyatukan pikiran dengan firman yang sedang dibagikan. Maka Alkitab mengatakan, barulah orang itu akan berbuah. Nah, pengertian berbuah yang ditulis dalam Matius 13 ayat yang ke-23, ini persis sama dengan Yohanes 15 ayat yang kedua. Ya, siapa yang berbuah akan terus dibersihkan. Siapa yang tidak berbuah nanti akan dipotong. Nah, nanti kita akan belajar yang Yohanes 15 ayat yang kedua. Kita akan gali terlebih dahulu, buah apa sih yang dimaksudkan? Gitu ya, saudara ya. Nah, di dalam ayat yang ke-23 ini, ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Baca dengan keras, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Ini saya sambil liatin saudara masing-masing loh. Kalau bibirnya tidak bergerak, artinya saudara tidak membaca. Oh, Pak Stephen, saya baca dalam batin. No. Kristen kebatinan harus bertobat. Tidak boleh membaca dalam batin. Harus bersuara. Yang setuju, amin dulu dong. Amin. Amin. Yuk kok mantuk-mantuk doang. Ayo amin dulu dong. Amin ya. Ayo kita baca sama-sama ayat 23 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ingat baik-baik, yang namanya perumpamaan yang Yesus berikan, ada buah 100 kali lipat, ada buah 60 kali lipat, ada buah 30 kali lipat. Juga dijelaskan oleh Tuhan apa yang dimaksud 100 kali lipat, apa yang dimaksud 60 kali lipat, apa yang dimaksud 30 kali lipat, juga dengan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaannya juga ada di Matius pasal 13 ini, ya. Apa yang dimaksud dengan buah 100 kali lipat? Dijelaskan dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Saudara bisa temukan itu di ayat yang ke-31, ya. Matius 13 ayat yang ke-31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh,
sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, dari 2 ayat firman ini, Tuhan memberikan penegasan. Inilah buah 100 kali lipat. Yaitu, saudara akan mengalami manifestasi bekerjanya kedaulatan kuasa Tuhan. Loh, kok bisa, Pak? Iya. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Ya, kalau saudara mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke Israel gitu ya, kadangkala ada yang menyediakan atau yang kasih apa itu namanya biji sesawi, kecil sekali, lebih kecil dari kepala semut, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi ketika biji sesawi ditaburkan dan bertumbuh, ini bisa menjadi pohon yang besar, bahkan tingginya itu bisa lebih dari 3 meter. Pohon sesawi. Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman. Dari biji yang paling kecil kok bisa jadi pohon yang paling besar. Oh, itulah wujud manifestasi dari kedaulatan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Tuhan menghendaki saudara sebagai orang percaya, karena engkau terhubung dengan realita keberadaan Bapa, maka realita kedaulatan Tuhan juga akan berlaku dalam dirimu. Jadi saudara yang selama ini mungkin sering merasa, duh Pak, saya ini kan orang yang paling kecil, orang yang hina, dina, tak berdaya gitu ya, cacing tanah liat gitu kan. Kadang-kala kita kan kalau doa seperti itu, oh Tuhan, Bapa di sorga, siapakah aku ini, hina, dina, cacing tanah liat. Mau cacing, mau tanah liat, mau yang paling kecil, mau hina, dina. Ketika kedaulatan kuasa Tuhan datang dalam hidupmu, Tuhan akan bisa membawa saudara untuk mewarisi negeri, menjadi pemimpin negeri, menjadi orang yang terpandang, yang disegani, yang berpengaruh di kota, di bangsa, di komunitas di mana saudara ada. Karena Tuhan memang berniat untuk menjadikan hidupmu di dalam nama Yesus. Saya sampaikan ini sebagai sebuah nubuatan bagimu. Tuhan akan posisikan saudara untuk menjadi orang-orang percaya yang punya pengaruh, yang terpandang, yang disegani di komunitasmu, di kotamu, sehingga engkau betul-betul alami. Engkau ada di atas, bukan sebagai orang Kristen biasa. Karena kitab Ulangan pasal 28 juga menubuatkan, Tuhan akan menjadikan engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Jadi saya harap walaupun engkau adalah saat ini mungkin ibu rumah tangga biasa, mungkin bahkan Oma Jose berkata, Oma sudah umur 76, masih muda Oma, tenang aja. Musa baru mulai pelayanan umur 80 tahun. Ya. Jadi kalau baru 76, Oma masih kurang 4 tahun. Nah, itu pun baru mulai pelayanan, itu Musa. Oma mulai pelayanan dari sekarang, haleluya. Jangan pernah merasa tua. Amin. Ya, karena Alkitab memberikan penegasan, kedaulatan kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Oh, haleluya. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara, dan memang Tuhan tidak mau engkau terus menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak mau engkau hanya menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Loh Pak, yang penting kan saya menjadi orang yang baik, orang yang cinta Tuhan, orang yang setia, tidak neko-neko, kalau mati masuk surga, haleluya. Haleluya sih, tapi kan belum mau mati sekarang toh. Dan artinya selama kita masih hidup, Tuhan akan terus bekerja membentuk saudara, dan karena saudara terus terhubung dengan realita Tuhan, harusnya, bilang sama-sama, seharusnya. Ayo ngomong yang keras, 1, 2, 3. Seharusnya. Seharusnya saudara mengalami ada buah yang bermunculan dalam hidupmu. Nah, buah yang pertama yang ditulis dalam Matius 13, buah 100 kali lipat. Artinya apa? Ada kedaulatan kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Orang lain boleh mengalami kegoncangan, orang lain boleh kena katakanlah cancer, pasti pada mati. Tapi khusus buat kita, di dalam nama Yesus, khusus hidupmu, engkau akan seperti lewat doang. Karena Tuhan membedakan dirimu. Ada hidup yang dibedakan, ada hidup yang diistimewakan, karena kedaulatan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu.
Ya, saya bahkan bisa memberikan pesan nubuatan ini buat setiap saudara. Kalau ada dari antara saudara, karena satu dan lain hal, engkau merasa, wah Pak, di pekerjaan saya itu terus ditekan-tekan. Saya harusnya sudah naik pangkat, tapi saya tidak bisa naik pangkat. Karena saya orang Kristen. Di dalam nama Yesus, mulai dari sejak hari ini, saya berdoa, hidupmu akan alami perubahan. Engkau akan mendapati kedaulatan kuasa Tuhan akan mulai berlaku dalam dirimu. Apa yang menjadi porsimu tidak akan pernah hilang. Apa yang menjadi porsimu akan kau terima, akan kau nikmati. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan suara Tuhan, aku lepaskan firman Tuhan atasmu, dan biarlah kedaulatan kuasa Tuhan berlaku atasmu. Apa yang menjadi porsimu, yang Tuhan memang sudah sediakan bagimu, tapi selama ini dicuri oleh si jahat, selama ini ditahan-tahan oleh orang-orang fasik, di dalam nama Yesus, mulai dari hari ini, Tuhan akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar dalam hidupmu. Karena ketika engkau terhubung dengan realita Bapa dan engkau memunculkan buah sampai 100 kali lipat, engkau akan alami kedaulatan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Tingkap-tingkap langit terbuka atasmu. Engkau nikmati langit yang terbuka. Tidak ada lagi langit tembaga dalam dirimu. Kamu angkat tanganmu sama-sama. Izinkan saya melepaskan impartasi rohani atas hidupmu saat ini. Di dalam nama Yesus, keilahian Tuhan berlaku atasmu. Kedaulatan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Dan ini semua membawa engkau mengalami langit yang terbuka. Menikmati adanya pencurahan Roh Kudus. Mengalami adanya penegasan, meterai dari Bapa sendiri. Terjadilah dalam hidupmu sehari-hari di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin, 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 amin. Amin. Nah, tapi itu buah 100 kali lipat. Yesus bilang, buah 100 kali lipat, buah 60 kali lipat. Nah, di dalam ayat yang ke-33, saudara akan mendapati, Matius 13, ayat 33, ini penjelasan buah 60 kali lipat. Ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Apa maksudnya ini, Pak? Maksudnya adalah kehidupan saudara, karena terhubung dengan realita apa, engkau akan memunculkan buah. Apa buahnya? Hidupmu memunculkan dampak. Itu buah 60 kali lipat. Digambarkan seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan pada tepung terigu 3 sukat dan membuat tepung itu menjadi hamir seluruhnya. Engkau akan mendapati, ya. Saya percaya ketika saudara betul-betul belajar untuk terus punya sikap hati yang bersih. Bersih dari segala kebencian, bersih dari segala sifat mementingkan diri sendiri, ya. Karena di kitab 1 Petrus pasal yang pertama tadi kita baca, itu adalah modal yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Darah Yesus mentahirkanmu, kasih Bapa memenuhi hidupmu. Kalau itu engkau jagai, engkau akan mendapati, engkau akan memunculkan buah 60 kali lipat. Akan selalu ada pekerjaan firman dan roh yang terus terjadi dalam hidup saudara. Dan pekerjaan firman dan roh itulah yang akan membuat hidupmu punya dampak bagi orang lain. Amin, saudara. Ada aliran kehidupan, ada aliran sukacita, ada aliran damai sejahtera yang terus terpancar secara nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Ini yang saya syukuri, ya. Bukan bermaksud mau sombong, tapi ini menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan di Jakarta, ya. Karena kebetulan saya menggembalakan jemaat di Jakarta. Di tengah ketika kita awal-awal PSBB sekitar bulan Maret, ya, yang lalu, ketika orang-orang Kristen sudah tidak diizinkan lagi untuk kumpul-kumpul bikin ibadah, tidak boleh lagi pergi ke gereja karena ditakutkan menjadi klaster-klaster baru, ya. Saya bersyukur di tengah kebanyakan jemaat tidak boleh ke gereja, jemaat yang kebetulan saya pimpin justru menjadi gereja. Nah, ini dia. Ketika orang-orang lain tidak boleh ke gereja, mereka justru menjadi gereja. Orang Kristen lain tidak boleh ke gereja. Jemaat yang kebetulan saya pimpin dipakai Tuhan menjadi gereja. Maksudnya apa, Pak? Ya, dan waktu itu semua orang pada panik, semua orang pada khawatir, semua orang pada takut.
Ya kan? Jemaatlah yang saya mobilisasi. Ayo, kuatkan orang-orang yang ada di kontak numbermu. Bicara sama mereka, sampaikan bahwa COVID ini tidak akan membahayakan. Tidak akan ada yang cilaka, tidak ada yang akan mati kalau engkau percaya. Karena ada penjagaan Tuhan. Nah, akhirnya betul, saudara, sampai hari ini puji Tuhan tidak ada satupun jemaat yang ketemploan COVID. Ada yang kena, tapi ya nggak ada efek apa-apa gitu. Kayak ya lewat begitu saja. Ada rombongan kita yang kebetulan anak-anak rohani saya di Manado, ada beberapa juga yang di Papua. Itu seperti menjadi klaster tersendiri, puluhan yang kena gitu. Tapi ya nggak ada satupun tuh yang gimana-gimana tuh lewat aja tuh ya. Sementara di sisi yang lain ya sedih juga gitu ya. Karena saya mendapati lah kok banyak sekali pendeta yang kena COVID meninggal, ya sepertinya ya entah karena komunitasnya atau bagaimana gitu ya, rasanya kok lebih banyak hamba Tuhan, lebih banyak pendeta bersih, jadi imun tubuhnya kurang kebal, makanya begitu ketemploan COVID sedikit bablas gitu kira. minta maaf. Tapi ya terlepas dari apa dan bagaimana, yang saya syukuri adalah jemaat menikmati perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan secara nyata. Ya, realita hadirat Tuhan yang melindungi, melingkupi, membuat hidup kami jadi berbeda. Kami tidak khawatir, tidak takut. Bahkan ketika orang lain mengalami kegoncangan finansial, puji Tuhan, tidak ada satupun jemaat yang alami kegoncangan finansial. Haleluya. Nah, ini semua menjadi sebuah kesaksian. Ini semua memberikan pengaruh buat orang-orang lain. Sampai ada tetangga-tetangga yang pada ngomong, kamu kok enak-enak mentok? Orang lain pada, orang Jawa bilang tuh kedungsang-dungsang. Ya, nggak tahu deh, saudara yang di Jakarta paham atau enggak ini. Ya, mungkin yang di Surabaya masih rada ngeh lah maksudnya lah ya. Jungkir balik luar biasa. Kok kamu santai-santai aja, tapi kok ya hidup jalan aja begitu, nggak ada masalah apa-apa. Ya tentu saja Tuhan membuat hidup kita dibedakan. Tuhan membuat hidup kita diistimewakan. Dan itu memberi dampak buat orang-orang lain. Ketika orang lain khawatir, kita damai sejahtera. Ketika orang lain susah, kita bersuka cita. Kenapa? Ada realita hadirat Tuhan. Nah, saya berdoa, biarlah buah 60 kali lipat. Hidupmu akan bisa memiliki kehidupan ilahi dan ada realitas sorga yang membuat hidupmu dibedakan. Itu akan mulai engkau alami. Itu akan mulai engkau nikmati dalam hidupmu sehari-hari. Bapak, aku berdoa, kamu angkat tanganmu sama-sama, arahkan kepada kamera masing-masing, izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa untuk seberapa banyak kami yang sedang mengikuti acara Zoom pada saat ini. Biarlah perkara-perkara ilahi mulai engkau hadirkan dalam setiap mereka. Mulai ada pekerjaan firman dan roh. Aku berdoa hati yang penuh pergumulan, hati yang penuh konflik, hati yang penuh dengan gejolak emosi negatif. Saat ini dibersihkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Ditahirkan dengan kasih dari Bapa Sorgawi. Dan aku berdoa biarlah dari sejak saat ini sekali lagi ada pekerjaan firman. Sekali lagi ada pekerjaan Roh Kudus yang terjadi secara nyata dalam hidup setiap kami. Dan ini membawa kami kembali terhubung dengan realita kerajaan. Membawa setiap kami sekali lagi terhubung dengan keberadaan Bapa. Ada kasih ilahi yang kembali meluap dalam hidup kami. Ada dimensi sukacita. Ada dimensi ketenangan, dimensi damai sejahtera yang melimpah dalam hidup dan keberadaan kami. Dan hidup kami dibedakan. Hidup kami diistimewakan. Jadilah di dalam nama Yesus, biar lewat aliran kehidupan ilahi yang Tuhan curahkan dalam hidup kami, melimpah kepada orang-orang lain, dan itu memberi dampak kepada orang-orang lain. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kamu yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Oke? Tapi saya mau saudara belajar paham seperti ini. Sebelum saudara memunculkan buah 100 kali lipat, kedaulatan Tuhan berlaku. Pertama-tama saudara harus mengalami ada buah 60 kali lipat. Hidupmu tuh punya dampak. Hidupmu tuh mengalirkan kehidupan. Hidupmu tuh memancarkan damai sejahtera. Hidupmu terus memancarkan sukacita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saya mau saudara paham.
Hal kerajaan sorga, kitab Roma 10 memberikan penegasan, hal kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman. Hal kerajaan sorga itu selalu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Nah, jadi kalau saudara bilang, ya Pak, karena kita kan lagi mengalami masalah ekonomi, ya kadang khawatir, wajar atau tidak wajar. Ya, saya mau tegaskan. Kalau saudara sebagai anak Tuhan masih ada khawatir, itu tidak wajar. Apapun alasannya. Ya, saya ulangi, apapun alasannya itu tidak wajar. Itu menandakan firman tidak bertumbuh dalam dirimu. Itu menandakan tanah hatimu, tanah hati yang bersemak duri. Ya, karena di Matius 13 ini dijelaskan, tanah hati bersemak duri adalah mereka yang terus dipengaruhi oleh kekhawatiran dunia ini, dan terus dipengaruhi oleh tipu daya kekayaan. Jadi saya mau memberikan kesaksian, ada banyak kesaksian sebetulnya, tapi saya bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau saudara hidup terhubung dengan realita Bapa, bahkan kebutuhan sehari-harimu itu dicukupi secara ilahi. Yang setuju ngomong amin dong. Amin. Semua kebutuhan sehari-hari saudara, kebutuhan finansial saudara, dicukupi secara ilahi oleh Bapa. Kalau kita sampai struggle, pasti ada yang salah di sana. Ya, kalau kita sampai punya masalah ekonomi gara-gara COVID, pasti ada yang salah di sana. Ya, yang salah bukan karena ada COVID-nya, bukan, tapi karena saudara tidak terhubung secara akurat dengan keberadaan Bapa. Ya, nanti kita akan gali Yohanes 15 ayat yang kedua. Tapi kita lihat dulu buah yang 30 kali lipat. Nah, ini menjadi salah satu tolok ukur yang saudara harus pahami. Ya. Buah 30 kali lipat itu dijelaskan di dalam ayat 44 sampai 46. Ada dua perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan, tapi maknanya sama. Ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya tunggu, ayat 44, boleh di-scroll ke bawah. Matius 13 ayat 44, sedikit lagi, ya itu dia. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, ini dua perumpamaan yang berbeda tapi maknanya sama. Masih ingat tadi ketika saudara memiliki tanah hati yang terbaik, ya, digambarkan sebagai orang yang mendengar firman dan mengertinya. Maksudnya apa? Saudara mau membuka hati untuk menyatukan pikiran dengan firman yang sedang ditaburkan. Nah, ketika saudara buka hati dan mau menyatukan pikiran dengan firman yang ditaburkan, perspektif, sudut pandang yang saudara miliki tentang kerajaan sorga, tentang keberadaan Tuhan, itu seperti dituntun, seperti di-guiding, untuk bisa melihat dengan perspektif yang sama seperti orang yang menaburkan firman itu. Seperti misalkan saya saat ini. Saya menyampaikan prinsip firman dari Yohanes 15 dan Matius 13. Ada perspektif yang saya miliki, ada pemahaman yang saya miliki. Nah, saya mencoba mengguiding saudara untuk menerima dan mempercayai, meyakini pemahaman yang sama seperti yang saya miliki. Ketika saudara bersedia menyatukan pikiran dengan apa yang saya sedang sampaikan, perspektif saudara itu mengalami perubahan. Sehingga saudara akan mulai bisa melihat keberadaan Tuhan sebagaimana Tuhan sudah menunjukkannya kepada saya. Ya. Kalau saudara masih menganggap, loh khawatir itu ya biasa toh Pak. Nah artinya perspektif kita belum sama. Ya. Kalau saudara menyatukan pikiran, saudara akan mulai menyadari, iya ya, aku kan anaknya Tuhan. Aku kan anak dari Bapak di sorga. Bapakku itu Bapak yang baik. Menyediakan semua kebutuhanku. Buat apa aku khawatir? Kan gitu saudara. Kalau Bapakku itu Bapak yang baik, punya semua-muanya, dan selalu menyediakan kebutuhanku, buat apa aku khawatir?
rugi aku khawatir. Nah, artinya perspektif kita mulai sama nih. Gitu, saudara. Nah, ketika saudara memiliki perspektif yang sama, saudara itu seperti orang yang digambarkan dalam ayat 44 sampai ayat yang ke-46, digambarkan sebagai orang yang menemukan harta yang terpendam. Engkau seperti orang yang menemukan mutiara yang berharga, ya. Dan engkau rela menjual semua milikmu untuk mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu. Maksudnya apa? Ketika saudara mulai menyatukan pikiran, mulai melihat perspektif ilahi yang sama, seperti yang saya terima dari Tuhan, saudara akan mengejar dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Saudara akan, istilahnya apa? Melakukan segala cara yang saudara bisa lakukan untuk betul-betul membuang semua kekhawatiran dan hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dari Roh Kudus. Karena itulah realita kerajaan sorga. Karenanya saya bisa memberikan pertanyaan kepada saudara saat ini. Itulah buah-buah yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Kalau saudara sebagai orang percaya sampai pada saat ini, saudara jarang-jarang atau hampir tidak pernah mengalami manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan. Dan sampai saat ini hidupmu belum memunculkan dampak, belum menjadi berkat bagi orang-orang lain. Masih egois, masih suka konflik batin. Kalau ke gereja waktu-waktu lalu, kan sekarang kan belum boleh ke gereja. Di waktu-waktu lalu ketika ke gereja, penyambut tamu asyir jabat tangan kurang kenceng aja sudah tersinggung, nggak mau ke gereja, harus dikirim tim besuk berkali-kali, sampai tim besuknya frustrasi sendiri, minta dibesuk sendiri gitu ya. Lalu saudara baru ke gereja sekali, pemimpin pujian ngajak berdiri terus gitu ya, tersinggung lagi, marah, ngambek, nggak mau ke gereja lagi. Nah ini orang-orang yang sensitif-sensitif seperti ini, otomatis dia sedang menunjukkan manifestasi kehidupan yang penuh keakuan. Artinya hidupnya tidak mungkin menjadi berkat. Tidak mungkin hidupnya memberi dampak. Artinya tidak ada buah 60 kali lipat dalam hidupmu. Nah apalagi saudara kekristenannya cuman, ya yang penting saya ke gereja. Tidak ada passion yang sedemikian bergelora. Tidak ada kehausan, kelaparan akan Tuhan yang menyala-nyala. Tidak ada nature yang mati-matian ngejar Tuhan. Doa ya asal doa saja. Didengar Tuhan ya syukur, tidak didengar Tuhan ya wis pokoknya saya orang Kristen ya saya doa gitu ya. Itu menunjukkan kalau saudara tidak mengeluarkan buah. Nah, ada sebabnya. Dan kita harus tahu penyebabnya apa. Kalau kita tidak tanggulangi penyebabnya, saudara boleh bilang, saya kan Kristen, saya kan nempel sama Tuhan, tapi tidak ada buah-buahnya. Orang lihat saudara, kehidupan kekristenannya suam, gitu ya, tidak berkobar-kobar, hidupnya tidak ada damai sejahtera, sering tersinggung, sering kecewa, tidak mengalami kedaulatan kuasa Tuhan. Alkitab jelas mengatakan, coba sekali lagi saya ajak untuk saudara membuka Yohanes 15 ayat yang kedua. Dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dituliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Loh, ini nempel tapi tidak berbuah. Alkitab katakan, dipotong, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan lebih lagi supaya lebih banyak berbuah. Minimal saudara harus menunjukkan buah. Coba saya tanya dulu deh. Dari angka 100, 60, dan 30. Yang paling minim mana? Yang 30 kali lipat, ya kan? Artinya minimal saudara itu harus mengeluarkan buah. Saudara itu terlihat sebagai orang percaya, wah selalu antusias, berkobar-kobar. Kalau mencari Tuhan itu mati-matian, gila-gilaan. Kalau doa itu, pokoknya kalau belum dijamah Tuhan, tidak berhenti berdoa. Kalau nyembah, mau sudah nyanyi 12 lagu, satu album penuh, gitu ya. Kalau belum ada jamahan Tuhan, saudara nyanyi beralbum-album, gitu kira-kira. Harusnya seperti itu. Karena kalau bicara mencari Tuhan, harus kayak Daud. Oh, begitu dengar ada orang, mari ke rumah Tuhan.
hati kita itu langsung berkobar. Hati kita itu langsung meluap. Aku bersuka cita, kata Daud. Nah, harusnya kita juga sama. Kalau berbicara tentang hal-hal rohani, harusnya kita itu sudah langsung duduknya langsung tegak gitu ya. Jangan sampai dengar khotbah tuh sambil selonjoran, lalu bahkan mungkin ada yang sambil nyemil gitu ya. Ini banyak yang saya lihat cuma ditulis nama doang. Ini jangan-jangan dengar firman juga sambil nyemil ini. Karena enggak berani nunjukin videonya ini. Ayo bertobatlah engkau. Tunjukkan dirimu. Ini diriku. Itu mulai pada bermunculan. Haleluya. Ayo, kalau kita tidak bisa memunculkan buah 30 kali lipat, ya paling kecil, yaitu kita punya hati yang berkobar-kobar, punya hati yang selalu menyala-nyala, pasti ada sebabnya. Nah, apa sebetulnya penyebab kok tidak mengeluarkan buah? Sehingga nanti akan terpotong atau bahkan dipotong, Alkitab bilang. Ya. Kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-13, mungkin saya ajak untuk kita bisa lihat sejenak, Yohanes pasal yang ke-13. Ya. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai ayat 35, Tuhan memberikan sebuah perintah baru. Nah, ini dia. Yohanes 13, ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Saya mau mengingatkan saudara, apa yang tadi ayat yang tadi kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ya. Tuhan membawa engkau mengalami kelahiran baru. Dan lewat pengalaman lahir baru itu, Tuhan membersihkan jiwamu dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari sifat suka membenci. Ya, artinya ada kasih ilahi yang membuat kita menjadi pribadi yang selfless, menjadi pribadi yang tidak suka dengan apa istilahnya keakuan lagi, tidak suka untuk menonjolkan diri lagi. Tapi kita bisa mulai mengasihi orang lain sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Nah, Tuhan menghendaki itu dilanjutkan dalam hidup sehari-hari. Ya, permasalahannya ketika kita berinteraksi banyak orang di tengah-tengah dunia yang jahat ini, suka tidak suka, saya mau saudara belajar sadari ini, suka tidak suka, dunia yang jahat ini, terus memberikan pressure, terus seperti mengkondisikan kita untuk jadi marah, untuk jadi gampang curiga, untuk suka tersinggung, untuk jadi gampang pokoknya banyak konflik batin lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Buat saudara yang mungkin tinggal di daerah gitu, orangnya masih banyak yang baik-baik. Buat orang-orang yang mungkin tinggal di kota-kota besar, nah ini kadang-kala tantangannya di situ ya. Kitanya berusaha baik, orang lain yang tidak baik. Kita nyetir di jalan saja berapa kali? Ayo, dalam sehari kita nyetir berapa jam? Nah, berapa kali kita dibuat maki-maki dengan pengendara motor atau pengendara mobil lain yang ada di sekitar kita. Wah, itu untung aja yang namanya babi, terus apa lagi, sapi, terus apa lagi, ayam, nggak sampai kita panggil-panggil gitu ya. Tapi kadangkala, wah, cicak, kutu busuk, terus apa lagi, angin, badai, topan, petir, halilintar. Wah, ini ketahuan suka baca Tintin dulu waktu kecil. Captain Haddock gitu ya, kalau sumpah serapah kan gitu. Demi cacing, cicak, kalajengking, petir, halilintar. Nah, itu seringkali menjadi maki-makian kita. Nah, berapa banyak mulut kita ini justru kita pakai untuk memaki orang. Dan itu tanpa sadar mencemari manusia batiniah kita. Nah, ketika manusia batiniah kita mulai tercemar oleh emosi negatif, dan kita tidak segera membersihkan dan mentahirkan kembali hidup kita ini dengan pekerjaan firman dan roh, yaitu dengan cara kita melepaskan pengampunan, dengan cara kita terus belajar mengasihi, dengan bahkan mendoakan orang yang menjengkelkan atau memusuhi kita, maka tanpa sadar ini akumulasi emosi negatif inilah yang membuat kita jadi kehilangan kasih, mulai membuat kita kehilangan sifat yang
yang ilahi. Kita mulai jadi egois kembali, kita jadi mulai membenci lagi, kita mulai jadi menyimpan konflik batin, dan itulah yang membuat kita kehilangan keterhubungan kita dengan Bapa. Itulah yang membuat kita tidak mengeluarkan buah. Itulah yang membuat kita kehilangan hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan. Ayo coba, saya mau mengajak untuk kita ngomong jujur, ya. Kita berpikir sejenak. Berapa banyak dari saudara yang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, setelah 1 menit yang lalu saudara marah-marah, maki-maki, sumpah serapah sama orang lain. Ayo coba, siapa yang bisa berdoa? Boleh tolong angkat tangannya. Baru nyumpah-nyumpah, marah-marah bisa berdoa. Bisa tolong angkat tangannya? Ada? Nggak bisa? Nggak ada? Oh, Mas, ada nggak nih? Wah, kalau ada, wah ini entah ini sudah malaikat atau belum ini, gitu ya. Karena biasanya kalau kita baru nyumpah-nyumpah disuruh doa, wah susah, saudara. Nggak bisa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga memberi penegasan. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Artinya apa? Kita selalu membutuhkan adanya pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita untuk menjagai diri kita terus melekat dengan Tuhan. Hidup kita terus diistimewakan, hidup kita terus dibuat oleh Tuhan menjadi berbeda dibanding orang lain. Engkau terus mengeluarkan buah, orang lihat dirimu selalu berkobar-kobar, meluap-luap, penuh dengan apa? Emosi positif, energi yang positif, gitu kira-kira. Selalu antusias, nggak pernah nyelekutrut kayak ayam baru pileren, orang Jawa bilang, ya. Ayam pileren, ayam yang sakit gitu kira-kira. Tapi saudara itu wah, selalu segar, selalu bugar, antusias. Harusnya seperti itu, bilang harusnya begitu. Nah, coba kalau saudara mengikuti Zoom ini dengan berkelompok, mungkin ada 2 orang atau lebih dari 2 orang, coba colek temanmu lalu bilang, harusnya antusias, gitu. Coba ngomong sama temanmu, harusnya antusias, jangan cuma diliatin, dicolek, terus diomongin, harusnya antusias, gitu ya, amin ya. Nah, ketika saudara sebagai orang percaya bisa terus menjagai hatimu dari berbagai konflik, dari berbagai macam akumulasi gejolak emosi negatif. Coba saya ajak untuk saudara baca Matius pasal yang ke-5. Ini harusnya kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita masih belum selesai kan? Bagaimana? Masih bisa lanjutkan ya? Masih boleh ya? Oke, beberapa menit lagi. Karena ini kok waktunya kok sudah mepet. Padahal ini kita baru mulai masuk Yohanes 15 ayat 2. Oke. Kita baca. Kita baca dulu lah. Matius pasal yang ke-5. Ya, Matius 5. Ayat yang ke-43 mulai. Kita baca sampai ayat 48. Matius 5. Pantesan tadi sudah dikasih tahu di awal ya. Siapin komputer dan handphonenya jangan sampai jebol berasap gitu ya. Kita baca ayat yang ke-43. Ayo baca dengan keras sama-sama. Kita baca bersuara. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, ayat 48, ayo baca yang keras sekali lagi. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan memberikan penegasan, ayo, Bapa di sorga sempurna dalam hal mengampuni, sempurna dalam hal mengasihi. Lalu Tuhan memberi penegasan, ayo belajarlah kasihi musuhmu. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu.
Bahkan Roma 12 memberikan penegasan. Kalau kamu mendapati musuhmu lapar, kasih musuhmu itu makan. Ya. Kalau musuhmu itu haus, kasih dia minum. Tapi ingat baik-baik, waktu dikasih makan, ya, waktu musuh itu dikasih makan, mungkin ini ada satu yang tidak di-mute, jadi suaranya pada masuk nih. Ayo, ini waktu saya baca firman atau bagi firman, jangan saling membagi firman sendiri. Ayo, fokus ya. Kita mungkin tidak ada di tempat yang sama, tapi fokus. Ini mungkin ya malaikat tadi unmute saudara supaya ketahuan saudara bagi firman satu sama lain sendiri. Ayo, enggak boleh fokus di sini. Oke, ya, fokus di sini. Makasih ya malaikat Tuhan mengekspos yang tersembunyi. Oke, nah, kita memberi penegasan dalam Roma pasal 12, kalau musuhmu lapar itu malah justru harus dikasih makan. Jangan disyukurin gitu. Syukur, jangan. Harus justru dikasih makan. Tapi ingat baik-baik, waktu saudara memberi makan musuh-musuhmu, jangan ditambahi racun tikus. Jangan, ya. Nggak boleh. Karena Alkitab memberi penegasan harus mengasihi dengan kasih yang tulus, sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dengan saudara terus menjagai hati, poinnya adalah, nih saya langsung aja karena waktunya terus jalan. Poinnya adalah, ketika saudara mengambil sikap mendisiplin diri untuk menjagai batinmu, menjagai hatimu dari berbagai macam gejolak emosi negatif. Siapapun yang menjengkelkan saudara, engkau mengampuni. Siapapun yang bertindak jahat pada saudara, engkau melepaskan kasih dan pengampunan. Siapapun yang berlaku tidak adil dengan saudara, pokoknya sebelum orangnya minta maaf pun engkau selalu mengampuni. Saya percaya Tuhan akan membuat hidupmu terus melekat kepadanya. Dan engkau akan terus memunculkan buah. Dan ini yang saya berani tegaskan buat saudara. Engkau tidak akan pernah dipotong. Engkau tidak akan pernah terpotong. Engkau akan terus melekat. Dan ada kehidupan ilahi yang terus mengalir dalam hidupmu. Kehidupan ilahi inilah yang akan membuat saudara terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala, terus antusias, memiliki roh yang selalu haus lapar akan realita Tuhan, mendapati ada aliran air hidup yang terus meluap di dalam batinmu, menjamah orang-orang lain, dan bahkan saya berani menubuatkan di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan dalam hidupmu, itu semua akan dengan mudah engkau taklukkan, karena engkau terus melekat dengan Dia, karena Alkitab menegaskan bahkan Bapa sendiri berperang buat engkau. Bapa sendiri yang akan bertindak berperang buat engkau. Ora kata syata mayarala korala syata mayaralaka. Aku berdoa dan aku lepaskan, aku impartasikan pekerjaan firman, pekerjaan roh untuk betul-betul terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Kawan, sekali lagi angkat tanganmu, ayo kita doa sama-sama. Saya mau menyatukan hatimu dengan doa saya, dan saya berdoa biarlah impartasi ilahi terjadi secara nyata dalam hidupmu. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus, aku lepaskan manifestasi pekerjaan firman, dan sekali lagi hatimu dibersihkan, hatimu ditahirkan. Tidak ada lagi konflik batin, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kefrustasian, tidak ada lagi kefrustasian, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi konflik batin, tidak ada lagi emosi negatif. Tuhan menjamahmu, melimpahi engkau dengan kasih-Nya, melimpahi engkau dengan anugerah-Nya, membuat hidupmu sekali lagi tahir, hidupmu bersih, hatimu tahir, hatimu bersih. Tidak ada lagi sifat mementingkan diri sendiri, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan, yang ada adalah kasih ilahi. Aku lepaskan damai sejahtera, aku lepaskan sukacita ilahi, dan engkau alami betul hatimu diubahkan oleh Tuhan, hatimu ditahirkan oleh kuasa Roh-Nya, dan di dalam nama Yesus, dengan engkau kembali terhubung dengan keberadaan Tuhan, engkau kembali terhubung dengan realita kerajaan sorga. Demi nama Yesus saat ini, sebagai hamba Tuhan, aku
membawa engkau sekali lagi terhubung dengan realita kerajaannya. Dan engkau alami hatimu terus berkobar-kobar. Hatimu terus meluap-luap. Sukacita ilahi terus melimpah. Damai sejahtera terus menguasai pikiran dan hatimu. Dan dari sejak saat ini, saya melihat Tuhan seperti menguatkan lutut-lutut. Ada banyak orang yang mengalami. Engkau seperti merasa sudah begitu lelah untuk melanjutkan perjalanan rohanimu, perjalanan hidupmu. Rasanya sudah tidak kuat, sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah, karena ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak pergumulan. Tapi saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan menguatkan kembali lututmu. Engkau bukan hanya akan berjalan, engkau bahkan akan mulai kembali berlari. Tuhan menyegarkan jiwamu, Tuhan memulihkan batinmu. Engkau bukan hanya akan berlari, tapi Alkitab katakan, aku akan memberikanmu sayap Raja Wali, sehingga engkau akan naik terbang dengan kekuatan sayapku, kata Tuhan. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepadamu kesegaran baru, pemulihan dalam jiwamu, pembaharuan di dalam batinmu, sehingga engkau kembali sekali lagi menjadi orang percaya yang berkobar-kobar, menyala-nyala, meluap-luap, mengejar Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Tidak peduli di waktu lampau engkau pernah mengalami dikecewakan, dimanipulasi, mungkin oleh hamba-hamba Tuhan, atau mungkin siapapun yang pernah memanipulasi engkau. Mungkin engkau pernah ditipu, baik itu mungkin dalam bisnis ataupun dalam kehidupan yang lain. Tapi hari ini di dalam nama Yesus, tidak ada lagi konflik di dalam batinmu. Roh yang mengampuni, roh yang memaafkan, Tuhan curahkan dalam dirimu, memampukan engkau untuk bisa mengampuni siapapun yang harus diampuni, memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, itu terjadi dalam batinmu sekarang ini, terjadi dalam hidupmu sekarang ini. Engkau seperti domba yang dituntun Tuhan untuk kembali melihat ada padang yang berumput hijau, ada air yang tenang, karena pengaruh ilahi datang atasmu, mencengkeram pikiranmu, menguasai batinmu, membawa engkau mengalami terobosan ilahi, membawa engkau dibangkitkan kembali. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hidupmu akan terus memunculkan buah. Hidupmu akan terus memanifestasikan hati yang berkobar-kobar. Hidup yang penuh dengan anugerah. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kedaulatan kuasa Tuhan berlaku dalam keberadaanmu. Dari sejak hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kamu yang percaya sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada siapa ini tadi, saya kok lupa. Ya Pak pokoknya Pak Eko, silakan Pak Eko. Tuhan berkati. Silakan Pak. Haleluya. Luar biasa. Yes. Terima kasih untuk Pak Stephen yang luar biasa sudah bagian firman yang hidup, yang berkuasa. Ya, semua diberkati ya. Amin. Yes. Yes, oke. Pak Stephen, kita akan tanya jawab sebentar, boleh ya? Siapa Bapak Ibu yang mau tanya kepada hambanya? Monggo, dipersilakan. Silakan mengambil sendiri atau lewat juga bisa. Ya, nanti saya bacakan. Saya sangat diberkati ya Pak ya. Tahun lalu kita ketemu sama anak-anak Surabaya pas Bapak lagi di Surabaya juga ya. Nah, kita sangat diberkati dan benar-benar membakar hati kami, jiwa kami, roh kami. Ya ini makanya saya kenal Bapak dari Teresia juga. Jadi setiap kali renungan Bapak itu kita share di komunitas kita. Iya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak. Silakan. Sekarang ketemu Bapaknya lagi nih, kita lebih lagi. Ya, ini lagi. Tadi Bapak bicara Revelation yang hikmat ayat yang tadi itu tiba-tiba Tuhan bukain pengertian yang selama ini mungkin tertutup dikit-dikit ya, tapi lama-lama kita diajar menyatu dengan firman, realita, hadirat Tuhan yang Bapak sering ngomongan. Ini baru kita ketemuin, saya buka. Bagi saya itu saya rasa, saya harus menyatu sama Tuhan supaya kedaulatan Tuhan itu nyata. Kalau di gerejanya Bapak sudah umatnya jemaatnya sudah mengalami setiap orang itu ada gereja. Mereka adalah alamat buat orang-orang di setiap di tengah-tengah mereka dunia seperti ini. Maka saya percaya apa yang Bapak sharing ini, kita semua ini adalah yang Tuhan mau. Kita ini gerejanya gitu loh.
juga Amin, amin. Pak ya. Tapi Amin, ini amin. terang gitu. Terima kasih Pak. Amin. Buat firmannya. Iya. Saya juga pasti juga membakar teman-teman. Biar nggak loyo Pak. Mungkin juga bisa menjadi satu pengumuman gitu kira-kira. Kalau saudara mau, saudara bisa searching di YouTube gitu ya. Tulis saja nama saya Stephen Agustinus di search engine-nya. Nah, di situ ada banyak rekaman-rekaman waktu kita bikin untuk ibadah minggu. Kita memang ibadah minggu belum offline karena dari pemerintah juga belum memberikan pernyataan itu. Jadi kita bikin virtual Sunday service. Nah, di VSS yang ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, walaupun itu bentuknya hanya rekaman. Tapi itu betul-betul, pokoknya asik deh. Nanti saudara lihat sendirilah di YouTube yang ada ya. Tuhan berkati. Silakan. Terima kasih kalau Pak. ada yang mau bertanya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang sudah diberkati atau mau tanya atau menanggapi? Halo? Mungkin ini bagi orang-orang ya Pak ya, untuk yang pertama kali ikut Bapak kaget-kaget nih. Tapi saya mau tanya ini bagaimana dengan orang yang rohaninya masih flat atau belum mengalami suatu yang kan kita harus memaksa diri kita supaya passion, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Nah itu Pak. Betul. Nah, itu bagaimana cara mereka memulainya supaya mereka itu Saran saya begini. Ini kan orang-orang yang ada banyak lah orang yang mungkin karena ada banyak tekanan, ada banyak himpitan dalam hidup mereka. Mereka jadi seperti down. Kalau digambarkan itu kayak orang tuh lagi sekarat gitu kira-kira. Nah, satu-satunya cara kalau orang sudah dalam kondisi sekarat, masuk koma begitu, hampir titik. Itu kalau di rumah sakit kan dikasih pacu jantung itu. Dikasih kejutan. Gitu. Satu kali. Masih belum jantungnya belum berdenyut lagi. 2 kali. Boom, gitu kan. Nah, saran saya buat saudara yang mungkin karena satu dan lain hal, banyak tekanan, banyak masalah, sering disakiti, sehingga hati kita ini tidak bisa melekat dan tidak mengalami realita keberadaan Tuhan, karena banyak konflik dalam batin kita. Sering-seringlah bertemu, bergaul, menghubungkan diri, berinteraksi gitu ya, dengan orang-orang yang memang membawa roh yang hidup, roh yang berkobar-kobar. Sehingga orang itu seperti nyetrum kita, kira-kiranya seperti itu. Kayak ada pacu jantung yang langsung diarahkan ke jantung rohani kita supaya beleduk gitu, hidup lagi, bangkit lagi. Ya, sering-seringlah saudara lihat-lihat di YouTube saya gitu kira-kira. Nah, ikuti message yang ada, ikuti session yang ada. Tapi jangan sambil nonton, lalu sambil makan kacang. Jangan. Ikuti kalau worship ya ikuti worship. Kalau dengar khotbah ya sambil betul-betul buka Alkitab. Ya, mau Alkitab yang tertulis ataupun Alkitab yang elektronik. Ya, sambil amin gitu. Jadi jangan cuma sambil makan. Nggak ada itu, nggak enak nanti. Nggak dapat apa-apa nanti. Ya. Gitu mungkin kira-kira. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya. Oke, mungkin, Pak Eko. Ya. Lagi. Sambil nunggu yang lain mungkin mentar malu-malu kucing atau apa ya. Saya mau 2 hal yang menarik bagi saya tadi. Pertama adalah masalah gereja. Selama ini kan gereja yang selalu kita fokuskan secara fisik, ya, secara fisik. Nah, dengan ada COVID ini dipaksa gereja itu bukan hanya fisik, tetapi kita yang harus berbuah. Nah, ini menarik bahwa sekarang orang sudah tidak melihat gereja yang fisik yang besar-besar, tapi melihat kita. Mampukah kita menghadapi masalah-masalah ini? Karena orang lihatnya kita firman yang hidup. Ya, itu yang menarik pertama. Terus yang kedua tadi, yang menarik, buah-buah. Ada 30 kali lipat, 60, 100. Menurut Bapak, realnya, kira-kira contoh nyatanya di gimana? Yang 30 lipat, 60, 100 kali lipat. Itu, Pak. Ya, tadi terima kasih Pak Eko. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, buah 30 kali lipat adalah gambaran dari orang yang hidup sehari-harinya itu
terus memiliki keantusiasan, terus memiliki sikap hati yang wah, ngejar Tuhan itu mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Pokoknya kalau aku belum mengalami zaman Tuhan, aku tidak berhenti cari Tuhan. Doa kalau belum mengalami zaman Tuhan sampai breakthrough, gitu ya, sampai terobosan nyata, sampai hati yang sumpek jadi katakanlah, wah, lega gitu. Saya tidak akan berhenti doa. Nah, itu wujud dari orang yang memunculkan buah 30 kali lipat. Kenapa? Seringkali kok orang-orang Kristen atau jemaat kebanyakan doa ya doa, nangis-nangis karena banyak masalah, tapi tidak memiliki adanya istilahnya daya juang, begitu mungkin ya. Tidak memiliki daya juang dan kekuatan untuk melemparkan tekanan-tekanan dalam hidupnya. Ya, penyebabnya tidak lain karena dia tidak terhubung secara akurat. Kehidupan ilahi tidak mengalir dalam dirinya. Saya akan memberikan sebuah contoh. Mana coba? Oke, kita lihat kitab Mazmur. Ini mungkin sudah selesai khotbahnya, tapi pokoknya kita lihat dulu ayatnya lah, gitu kira-kira ya. Mazmur pasal yang Mazmur 91. Ini kan seringkali kita baca itu. Wah, dalam lindungan Allah, gitu kan? Ya. Kita baca ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Wah, itu sampai ada lagunya. Dan 10.000 rebah di kananmu. Namun aku tidak akan mengalaminya. Kan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kita cuma baca ayat? Kenapa kita cuma nyanyiin lagu, tapi kok kita nggak ngalami? Karena kita tidak terhubung, Pak. Kalau kita terhubung dengan realita Tuhan, Ibrani 12 tadi kita baca, ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Sekeliling kita ngalami kegoncangan, ya biarin goncang. Kita tidak ngalami kegoncangan. Karena kita terhubung secara real dengan Bapa. Dan itu kita nikmati, itu betul-betul kita lihat. Ya, dalam kehidupan sehari-hari jemaat, itu betul-betul menjadi kesaksian mereka. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, itu betul-betul menjadi sebuah kesaksian yang real dan hidup. Nah, di jemaat selama beberapa waktu terakhir ini mungkin saya mau tularkan sama saudara lah. Kami membuat sebuah gerakan rohani, istilahnya begitu. Namanya gerakan 1 jam sekali. Ya. Jadi setiap jam itu saya pasang waker di handphone saya atau di smartwatch saya. 1 jam sekali alarmnya akan berbunyi. Dan itu akan menjadi sebuah penanda. Saya harus nyembah Tuhan lagi. Saya harus doa lagi. Kenapa kok saya menggalakkan gerakan 1 jam sekali ini? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri. Ya. Kita masih berinteraksi dengan banyak orang yang ya seringkali menjengkelkan kita, seringkali bikin kita jadi tersinggung, jadi marah, dan sebagainya. Pendek kata kurang lebihnya 59 menit dari hidup kita yang lalu. Kita mungkin lagi marah luar biasa, emosi kita jadi wah teraduk-aduk. Tapi ketika alarm berbunyi, ini bisa kita pakai untuk kembali membereskan hati, menyelaraskan hati, membersihkan hati, sehingga kembali melekat dengan realita Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika kita naikkan penyembahan, doa, ya mungkin cuma 1-2 menit, lalu kita melanjutkan aktivitas sehari-hari kita. Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita sebagai pribadi yang berbeda. Tidak lagi dipengaruhi oleh emosi negatif, tapi dipengaruhi oleh kasih ilahi. Dipengaruhi oleh suasana sorga dalam hidup kita. Dan itu akan membuat banyak perbedaan. Perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan yang sangat menyolok. Makanya saya mengajak saudara, ayo kita coba yuk. Mulai dari besok lah ya. Kalau sekarang kan sudah malam. Mulai besok kita ikuti gerakan 1 jam sekali. Ya, biasanya karena aktivitas kerja biasa mulai jam 8 atau jam 9. Nah, di jam itulah saya minta untuk semua jemaat bisa mengaktifkan alarm mereka. Ketika alarm berbunyi, sama-sama nyembah Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Ya mungkin cuma kita angkat tangan lalu kita menyanyikan satu pujian.
Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Ya udah, mungkin satu kali lagu udah selesai. Kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nanti 1 jam lagi alarm berbunyi, kita baca ayat firman Tuhan. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah aku buat menjadi tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan olehnya untuk datang kepadaku, menjagai aku di segala jalanku. That's it. Tidak lebih dari 1 menit. Tapi kita membaca firman, membuat pikiran kita tertuju kepada firman, ada deklarasi rohani yang kita lakukan, dan itu membersihkan banyak hal di dalam alam roh, membersihkan banyak hal dalam batin kita. Kembali aktivitas sehari-hari. 1 jam kemudian alarm berbunyi, kita mungkin mengangkat tangan dan kita cuma bilang, I love you Jesus, I really really love you Jesus. Udah, frekuensi hati kita kembali tertuju kepada Tuhan. Pokoknya pendeknya gini, kita menjadikan keberadaan Kristus, keberadaan Bapa di sorga, menjadi sentralitas dalam hidup kita. Seluruh aktivitas kita, terus kita selaraskan, dan kita jadikan hadirat Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Tuhan berkati. Oke, luar biasa. Ini harus dipraktekkan ya. Oh iya, harus dilatih. Karena biasanya mesti bolong-bolong. Ya, Iya. seminggu, 2 minggu pertama itu biasanya banyak bolong-bolong. Karena kita tidak terbiasa. Tapi kalau kita biasakan, wih, itu betul-betul kita nikmati. Sorga di dalam dunia ini. Di mana ada hadirat Tuhan, itulah sorga. Amin. Ya, terima kasih. Puji Ada Tuhan. lagi? Halo? Ada yang mau tanya lagi? Ya, ada lagi mungkin siapa? Silakan chat atau buka mikrofonnya. Mungkin saya mau nanggepi ya. Iya. Saya berterima kasih sama Pak Stephen karena meskipun kita jarang interaksi ya Pak ya, tapi renungan Bapak itu sungguh-sungguh membangun manusia roh saya itu besar. Dampaknya itu besar Pak. Awalnya saya membaca itu renungan ya, saya nggak baca sekali nggak bisa ngerti gitu. Dulu waktu masih saya benar-benar baru awal membaca firman, saya perlu baca 3 kali gitu. Karena om saya Freddy itu bilang, kamu baca ini, tapi jauh sekali ya. Kalau sekali kamu nanti nggak masuk, baca berkali-kali. Jadi saya mesti baca paling nggak 3 kali gitu, baru saya produk mudeng gitu ya Pak ya. Tapi nggak tahu apa, ketika baca tuh saya pasti kayak di dalam diri saya kayak berkobar-kobar kayak kor-kor-kor kayak gitu loh. Padahal saya nggak pernah ketemu, pasti pun dulu belum ketemu kan kita. Saya kerasa gairahnya itu, waduh, saya share di grup itu sampai orang bilang gini, mantap, ini kayak baca 1 Alkitab karena panjang-panjang gitu. Ini kayak baca 1 Alkitab gitu. Tapi benar-benar yang Bapak kerjakan itu meskipun kita tidak bertemu tatapan muka, tapi dampaknya itu Pak, sungguh-sungguh kita tuh alami gitu loh Pak, dan dialami oleh orang banyak ya. Saya rasa mungkin itu termasuk yang 100 kali lipat ya Pak ya, sampai benar-benar nggak usah ya apa ya, pelayanan Bapak ini pelayanan yang meninggalkan jejak gitu loh. Jadi membekas gitu ya, bukan kita ngomong come and go kita lupa, enggak, tapi benar-benar membangun satu fondasi, menguatkan kita itu secara nyata. Kita tuh pun dibangkitkan untuk melihat suatu tujuan. Jadi orang Kristen itu enggak jadi orang Kristen biasa-biasa, rugi kalau jadi orang Kristen biasa-biasa. Dan benar-benar mata kita itu tertuju kepada agenda kerajaan Tuhan. Kalau dulu saya pikir, orang Kristen itu ya selamat, terus bertahan hidup lah. Tujuan pergumulan, terus sampai mati ya pergumulan, terus gak ada marine gitu ya. Tapi saya lihat, teman-teman yang dijanjikan, saya kok enggak pernah merasakan. Bahkan saya, maaf kata saya, kurang respect. Kalau yang ngajar itu bilang gini, ya kita masih daging lah, berarti kita masih bisa kompromi. Saya setuju apa yang Bapak bilang, bahwa tidak ada ruang untuk kompromi kepada hal-hal yang di luar firman gitu loh. Justru kita tuh harus terus mengupayakan, menyocokkan pikiran, menyelaraskan diri dengan firman gitu loh. Apapun yang dunia isi, kita harus bisa menolak dan menyocokkan diri. Dan itu benar-benar yang membuat kita kuat dari dalam batin kita, spirit kita itu kuat gitu Pak. Terima kasih ya Pak buat pelayanannya, sungguh sangat memberkati saya.
Tuhan. Itu aja, makasih. Ada kesaksian dari jemaatnya Bapak, kan kebetulan ada join nih Pak. Mungkin mereka mau sharing sesuatu dari from nothing jadi something gitu. Something yang Tuhan nggak tahu ya, jadi displaynya Tuhan gitu loh Pak. Mungkin, sorry, ini mendadak ya Pak. Saya nggak tiba-tiba kepingin aja supaya mereka tahu bahwa kalau ini dipraktekkan dari orang yang nggak ada apa-apa menjadi sesuatu gitu yang berbeda. Oke, ya. Coba saya ingat-ingat sebentar. Oke, ada satu jemaat, dia kerjanya itu sebagai bagian percetakan. Ya, sementara kena COVID ini kan, iya, shalom, siapa ini? Nggak lihat saya. Oke, sampai saya lanjutin terus lah ya. Ini ada satu kesaksian jemaat, karena dia kerjanya di bagian percetakan, otomatis karena COVID ini jadi percetakannya macet semua. Nah, tapi yang bersyukurnya, walaupun sepertinya satu keran utama tertutup, Tuhan bisa buka keran-keran yang lain. Ya, somehow Tuhan bisa bawa dia ketemu dengan salah satu investor dari China yang sudah investasi di Indonesia itu sampai berapa M gitu, dan rugi. Nah, tapi ketika ketemu sama jemaat ini, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu investor China-nya memberi penawaran. Wes, gini aja deh, kamu yang ngurusi pabrikku, katanya. Loh, saya enggak ada share apa-apa, ya anggap aja kalau kamu mau ngerjain, itu share kamu. Jadi nanti kita bagi hasil aja, tapi kamu yang ngerjain. Jadi ketika satu keran ditutup, Tuhan buka keran yang lain. Sehingga enggak pernah ada masalah finansial. Gitu. Dan ini bukan menjadi satu kesaksian satu orang doang. Ada cukup banyak yang lain bersaksi kurang lebihnya sama seperti itu. Gitu. Jadi semasa COVID ini, orang lain mengalami kegoncangan, Tuhan justru establish dia lebih kuat. Ada banyak jemaat yang justru di-establishing lebih mantap lagi secara finansial. Nah, itu mungkin beberapa kesaksian yang singkat saya bisa cerita, begitulah kurang lebihnya. Thank you, Pak. Terima kasih. Pak Eko, gimana Pak? Iya, tadi menarik ya, Bu Tersia ya. Firman pertama, biasa tuh. Firman kedua, biasa tuh. Firman ketiga, baru apa istilahnya tadi, gelodak apa tadi ya istilahnya? Apa tadi istilahnya, agak lucu tadi. Tapi gorok-gorok. Nah, gorok-gorok itu bahasa Jerman, Pak. Gorok-gorok. Iya, bahasa Jermannya gorok-gorok, Pak. Jadi menarik ya. Firman pertama, kalau kita nggak dapat sesuatu, jangan putus asa. Kedua, ketiga, ternyata di ketiga tadi gorok-gorok gitu ya. Nah, itu berarti firman tuh hidup, tinggal kita aja merespon dan jangan putus asa. Terus tadi kesaksian dari warga jemaat yang ditutup satu, kadang orang tuh mengeluh, kok gini ya, gini Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan kita lebih luar biasa. Tuhan sanggup menutup, tapi Tuhan buka yang lain. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa nutup. Luar biasa, Pak. Hebat-hebat, luar biasa Tuhan Yesus. Thank you. Ada lagi? Halo, gorok-gorok tadi. Siapa yang mau gorok-gorok gitu? Istilah baru keren itu, gorok-gorok. Halo, ada lagi? Salam, ya, salam. Yes, salam. Siapa ini ya? Putin dari Solo. Oh, dari Solo ya. Silakan Bu. Nah, salam Pak Stefanus. Ya, saya mau tanya, kalau kita selalu mengingatkan seseorang untuk mendekat kepada Tuhan, karena di orang tersebut itu selalu memikirkan tentang uang dan uang lah. Saya terus ingatkan, ayo kita dekat sama Tuhan. Tapi kadang ditolak setiap hari. Enggak, wes terserah, enggak gitu. Itu bagaimana menurut Pak Stefanus? Apakah saya terus untuk mengingatkan, untuk mengajak doa, untuk mengajak penyembahan, untuk mengajak baca firman, itu tetap saya lakukan terus? Apakah dibiarkan? Karena kadang saya dibilang sama teman, kamu tidak bisa mengubah seseorang. Yang bisa mengubah seseorang itu hanya Tuhan. Seperti itu. Bagaimana menurut Pak Stefan? Setuju, Bu. Kita memang tidak akan pernah bisa mengubah hidup orang.
Yang mengubah hidup orang hanyalah Tuhan saja. Ya, itu sebabnya sudah beberapa minggu terakhir ini, kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir ini, saya mendorong jemaat untuk sambil mereka mengikuti gerakan 1 jam sekali untuk menyembah Tuhan, baca firman, doa gitu ya. Saya juga minta untuk mereka mulai menginventarisir. Ada nama-nama orang yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Setiap jam sebut nama mereka, panggil nama itu. Karena ketika kita mulai mendoakan orang-orang tertentu yang memang Tuhan taruh dalam hati kita, doa-doa kita itu akan menciptakan, kalau saya sebut dengan istilah rohani itu, ada dimensi profetis yang Tuhan akan ciptakan dalam hidup orang tersebut. Orang-orang yang kita doakan itu. Sehingga akan terjadi ada keilahian Tuhan, ada kedaulatan kuasa Tuhan yang akan berlaku menjamah hidup orang itu. Sehingga ya tahu-tahu begitu aja berubah gitu. Kayak misalkan, kalau saudara baca di dalam Alkitab, ya, Saulus ya, itu membenci orang Kristen, membenci pengikut Tuhan, menganiaya bahkan membunuh Stefanus, ya, membunuh orang-orang percaya lain. Nah, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Saya percaya itu jemaat mula-mula itu semua rame-rame doain Saulus pasti. Itu dikeroyok dengan doa itu. Nah, sebagai akibatnya, ketika Alkitab cerita, Saulus dengan membawa surat perintah dari imam besar agung untuk menangkap orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Dalam perjalanan menuju Damsyik, tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya. Dan begitu saja, tiba-tiba Saulus yang awalnya membenci orang percaya, diubah Tuhan menjadi rasul terbesar untuk orang-orang percaya. Menjadi Paulus. Lalu kalau saudara membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 19, saudara mendapati Saul punya niat menangkap Daud. Tapi ketika Daud waktu itu ada bersama dengan Samuel di dekat Nayot, dan Samuel sedang memimpin rombongan nabi untuk bernubuat, itu ada atmosfer rohani yang melingkupi daerah Nayot. Sehingga tentara-tentara yang diutus oleh Saul untuk menangkap Daud, begitu sampai di dekat Nayot, niat mereka datang tuh untuk menangkap Daud. Niatnya niat jahat. Tapi ketika ada atmosfer rohani ini, begitu mereka nyampe di daerah Nayot, langsung hati mereka berubah. Mereka kepenuhan seperti Nabi dan bergabung dengan Daud sendiri. Nah, dari situ, Tuhan mengajarkan, ayo, ini ada banyak orang-orang yang hidupnya sedang kelimpungan, hidupnya sedang mengalami kesusahan, dan mereka butuh Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Doain. Nah, jadi dari gerakan 1 jam sekali yang awalnya kita hanya nyembah, kita hanya doa, Tuhan mulai kasih arahan lebih lanjut. Sisipkan nama-nama orang. Panggil nama orang itu dalam doa. Terus deklarasikan sesuatu. Dan saya lihat tuh, ada mulai banyak orang-orang yang mengalami perubahan secara drastis dan dramatis. Hanya gara-gara didoain. Namanya dipanggil setiap jam. Kalau enggak bertobat, enggak berubah, kebangetan itu orang. Jadi, Ibu Tin, teruslah doakan orang-orang yang ada. Ya, khususnya orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati Ibu, doakan orang-orang itu. Pasti akan ada perubahan yang drastis dan dramatis. Dengan cara yang tidak terduga, Tuhan akan bekerja menjamah hidup mereka. Amin. Amin, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa. Ada lagi? Oh, ada anak kecil nih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Oke. Pak. Buat Pak Stephen minta tolong tutup doa ya. Setelah berkat sekalian buat kita. Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih. Aku berdoa biarlah apa yang sudah dibagikan termeterai dalam hidup setiap kami.
Biarlah pengaruh ilahi, kuasa ilahi yang Tuhan lepaskan lewat pertemuan Zoom saat ini termeterai dalam pikiran, dalam hati kami. Mengubahkan kehidupan kami, mempengaruhi kehidupan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Aku melepaskan berkat dan anugerah dan kasih sayang dari Bapa di sorga untuk setiap kami semua. Dan aku berdoa, biarlah realita hadirat Tuhan, kuasa dari Sang Firman hidup itu terus menyertai hidupmu. Dan pribadi Roh Kudus membawa setiap kami terus terhubung dengan realita kerajaan sorga dan memanifestasikan keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam nama Yesus, terjadi atas hidupmu mulai dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Terjadilah atasmu, dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin.